Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azriel Timothy dengan NIM 2024120005. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang etude Opus 10 nomor 5 karya Frederick Chopin atau yang lebih dikenal dengan Black Key Etude. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu etude. Nah, jadi etude merupakan kata atau bahasa dari bahasa Prancis, yaitu tentang studi atau latihan. Jadi karya etude ini dirancang untuk melatih satu aspek teknik permainan secara terfokus untuk para instrumentalis. Lalu fungsi gandanya di abad ke-19, etude ini berfungsi sebagai latihan teknis dan sebagian besar itu ditulis untuk ruang-ruang kelas, bukan panggung konser. Jadi memang digunakan untuk orang-orang untuk melatih kemampuan mereka dalam bermusik. Nah, peran Chopin melalui Opus 10 dan Opus 25, di mana Chopin ini mengangkat etude menjadi karya konser penuh. Jadi teknik dan musikalitasnya menyatu di dalam satu etude dan sejajar dengan nocturne dan ballad. Jadi Chopin ini mencoba untuk membuat etude bukan saja untuk latihan di ruang-ruang kelas, tapi juga untuk dipertunjukkan. Nah, latar belakangnya sebelum Chopin, etude ini umumnya dianggap materi latihan teknis semata seperti itu. Jadi Chopin ini merupakan salah satu komponis pertama yang membuktikan bahwa tantangan teknis dan ekspresi puitis itu bisa hidup berdampingan dalam satu karya, dalam suatu etude. Lalu selanjutnya, nah, latar belakang Chopin dengan etude Opus 10, di mana sang komponis Frédéric Chopin di tahun 1810 sampai 1849. Nah, komponis dan pianis berdarah Polandia Prancis ini merupakan tokoh sentral era romantik yang hampir seluruh karyanya itu ditulis untuk piano solo. Nah, himpunan Opus 10 atau kalau orang-orang zaman dulu ini mengatakan Opus ini seperti album musik seperti itu. Nah, ini digubah sekitar tahun 1830 sampai 1832 dan terbit di tahun 1833. Terdiri atas 12 etude yang masing-masing berfokus pada satu tantangan teknis yang berbeda. Nah, etude Opus 10 nomor 5 ini dipersembahkan kepada sahabatnya yaitu Franz Liszt, sesama virtuoso atau musisi hebat yang mengagumi keberanian teknis dan puitis karya-karyanya. Jadi etude Black Key ini merupakan persembahannya Chopin untuk sahabatnya. Nah, etude nomor 5 ini dijalankan di tonalitas G flat atau karena itulah dijuluki Black Key Etude, karena memang tangan kanan ini kan dimainkan hampir seluruhnya di tuts hitam piano, dan dibalik kesan ringan dan berkilaunya, karya ini juga melatih pergelangan tangan untuk secara cepat dan tepat untuk melatih lompatan-lompatan, ada lip-lip pada permukaan tuts hitam yang lebih sempit, sehingga tantangan teknis yang dibungkus dalam satu melodi ini paling ceria gitu dalam katalognya Chopin. Nah, kita akan masuk ke bagian pendahuluan di perkenalan sukat, tempo, dan key signature di bagian A. Jadi, di etude Opus 10 nomor 5 ini sukat dan temponya, sukatnya itu di 2/4 dengan tempo vivace atau sekitar 116 BPM dengan keterangan brillante. Jadi ini kesannya harus dibawakan secara cepat, ringan, dan juga berkilau seperti itu. Nah, key signature-nya tadi ada di G flat mayor. Jadi 6 mol, ada B flat, E flat, A flat, D flat, G flat, dan C flat. Lalu tangga nada pentatoniknya juga membentuk scale pentatonik G flat mayor. Nah, julukan Black Key Etude memang ya karena hampir sepenuhnya tangan kanan dimainkan di nada tuts-tuts hitam, kecuali ada satu nada F natural yang muncul di bar 66 sehingga melodinya itu bisa serasa bermain bebas tanpa keluar dari nada yang harmonis dengan G flat mayor itu tadi.
Nah, strukturnya, bentuk keseluruhan dari karya ini itu yaitu ternary A aksen plus coda, jadi ditambah coda. Nah, total keseluruhan karya ini berjumlah 85 bar. Bagian A itu dimulai dari bar 1 sampai 16, bagian B dimulai dari bar 17 hingga 48, bagian A aksen dari bar 49 hingga 66, lalu coda itu dimulai untuk bar 67 sampai 85, seperti itu. Nah, di bawah sini sudah terisi keterangan juga tonalitas-tonalitas yang di bawah Chopin dalam tiap bagian-bagiannya. Jadi tonalitas utamanya yaitu ada di G flat mayor. Tetapi ada beberapa tonalitas, perubahan-perubahan tonalitas yang dibawa oleh Chopin, seperti di bagian A itu ada sedikit perubahan tonalitas. Tiba-tiba Chopin memainkan B flat mayor. Jadi harusnya B flat itu harusnya nada B itu harusnya minor kalau di tangga nada G flat, tetapi Chopin membawanya ke mayor, jadi B flat mayor seperti itu. Lalu di bagian B tonalitasnya berubah ke D flat mayor sepenuhnya, lalu bagian A aksen kembali lagi ke G flat mayor, begitupun juga dengan coda sampai di akhir lagu. Nah, bagian B ini tepat 2 kali panjang bagian A. Ya, jadi bagian A kan 16 bar, nah bagian B itu ada 32 bar. Sehingga proporsinya memang jelas dan terencana dalam keseluruhan karya, dan ini memang umum ditemui untuk karya-karya era romantik. Nah, periode pertama pola dasarnya di bagian A. Nah, di bar 1 sampai 8, bar 1 sampai 4 pola dasarnya itu dimainkan forte di register tinggi. Bisa dilihat di analisis yang sudah saya cantumkan, partitur yang sudah saya cantumkan. Jadi motifnya dimainkan forte di register tinggi bar 1, lalu diulang pianonya di register rendah. Nah, pola forte, piano, tonik, dominan ini muncul 4 kali sepanjang bagian A. Jadi chord-chordnya juga sudah saya cantumkan di dalam sana. Lalu ada di bar 5, akhirnya disebut konsekuen ya, atau jawabnya. Temponya ini melambat ke pocoral letando. Dinamikanya sangat lembut, pianissimo, lalu harmoninya bergeser sementara ke B flat mayor dari akor mediannya. Jadi memberi warna kejutan gitu sebelum kita kembali ke materi awal. Lalu nah, bagian tengah, struktur dan tonalitasnya ini bagian B yang saya sebutkan tadi. Jadi frasanya itu tidak simetris, berjumlah dengan 32 bar. Nah, di sini yang menarik yaitu seluruhnya memang di tonalitas D flat mayor, dan kadensnya juga diperluas seperti itu. Di bar 23 bisa kita lihat crescendonya signifikan, tapi masih ada diminuendo. Jadi meskipun crescendonya signifikan, akhirnya dinamikanya dimainkan mereda lagi karena ada diminuendo di bar 36 dan 40. Lalu di bar 32 sampai 41 dipahami sebagai satu kadens D flat mayor yang akhirnya diperluas dan dihias. Nah, yang menarik itu adalah Franz Liszt ini menganalisis juga karya dari Blackie Etude ini, dan ia menemui suatu motif atau tekstur seperti panggilan trompet yang ia temui di bar 33 sampai 48, di mana tangan kiri ini menyerupai horn signals. Jadi Line Centric itu juga menganalisisnya dan mengumumkan kembalinya panggilan trompet ini digunakan untuk mengumumkan kembalinya tema A. Lalu bagian rekapitulasi atau A aksennya. Nah, di bagian ini yang di foto bagian kiri ada lingkaran merah, itu menunjukkan bahwa ada nada F natural di bar 66 ini tadi yang tiba-tiba keluar untuk memberikan kesan kejutan.
Nah, tema bagian A muncul kembali secara hampir sama dengan tonalitas kembali ke G flat mayor. Jadi tonalitasnya balik ke G flat mayor. Kenapa di sini dikatakan hampir sama dan menjadi A aksen? Karena memang akord-akordnya ini Chopin kembangkan lebih kompleks lagi. Jadi kita bisa temukan ada sus 6, lalu ada akord 7 seperti itu yang ia kembangkan. Jadi hampir sama tetapi ia kembangkan. Nah, ini bar 66 satu-satunya nada putih dalam seluruh karya yang dimainkan oleh tangan kanan yang bisa kita temukan di bar 66. Nah, masuk ke bagian penutup atau kodanya di bar 67 sampai 74, pengulangan materinya ini menjadi pembuka bagian B di bar 67 sampai 79. Jadi kali ini akhirnya ditranspus lagi ke G flat mayor tonalitasnya, jadi bukan di D flat mayor. Lalu di bar 79 ini seperti memainkan passage arpeggio, jadi kedua tangannya lebar memainkannya. Jadi aksen pada internal terce, peregangan ekstrim, ada desim undesim di tangan kiri, garis bassnya juga naik, menjelajah hampir seluruh keyboard seperti itu. Lalu di bar 77 hingga 85, jadi 9 bar terakhir ini cukup ikonik kalau kita dengar, karena untuk pertama kalinya dan satu-satunya, kedua tangan ini bermain di tuts hitam secara bersamaan. Jadi ini seperti memainkan scale G flat mayor. Dan jika di remind kembali lagi, jadi perjalanan modulasinya itu ada G flat mayor di bar 1 sampai 4, lalu di B flat di bar 5 hingga 8 itu ada permainan di tonalitas B flat mayor, lalu balik kembali lagi di bar 9 sampai 12 G flat mayor, lalu bar 13 hingga 48 yaitu bagian B ini memainkan di tonalitas D flat mayor. Kembali ke bagian rekapitulasi A aksen itu di bar 49 hingga 66 G flat mayor, dan di koda itu di G flat mayor juga untuk bar 67 hingga 85. Nah, melihat karakter-karakter dinamika dan ekspresinya juga sangat beragam di karya ini, bisa kita lihat Chopin ini menaruh banyak sekali tanda-tanda dinamika yang bisa kita lihat, ada forte ke piano, jadi kontras registernya itu terlihat, crescendo naik dinamikanya, lalu perlahan memudar dengan diminuendo di bagian B di bar 23 menuju ke 36 dan 40. Lalu ada delicatissimo, pianissimo, smorzando, poco rallettando juga muncul, poco a poco, staccato juga dimainkan. Jadi sangat beragam. Nah, ini ringkasan strukturnya yang tadi. Nah, jadi kita masuk ke kesimpulan, jadi di mana etude opus 10 nomor 5 ini merupakan karya berbentuk ternary, A aksen plus koda sepanjang 85 bar dengan skema modulasi 1, 3 mayor, 1, lalu ke 5, lalu ke 1 lagi yang konvensional untuk era romantik awal. Nah, julukan Blackie Etude ini berasal dari fakta bahwa memang tangan kanan hampir seluruhnya di tuts hitam bermain. Lalu satu-satunya nada putih F natural itu muncul di bar 66. Lalu dinamikanya juga menjadi elemen ekspresif utama, kontras forte piano, crescendo yang justru mereda sampai smorzando menghilang sebelum ledakan penutup fortissimo staccato. Ini daftar pustaka yang bisa dicantumkan. Sebelum saya mengakhiri presentasi analisis, ada baiknya kita akan melihat karya dari Blackie Etude ini. Mohon maaf karena saya terlewat di awal.
Baik, itu dia tadi analisis Black Key Etude baik dari saya Azriel Timothy. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian analisis yang saya lakukan. Terima kasih dan selamat siang.